Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Amanda Dalimunte dengan nomor NIM P075390220075 dari kelas 2B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tugas biokimia yang berjudul asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino semi-esensial. Tonton sampai habis ya. Amino asid atau asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Dengan demikian, sel-sel tubuh akan lebih mudah menggunakan zat ini untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mendukung proses pemulihan luka hingga pembentukan sel baru. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Oleh sebab itu, pemenuhannya hanya bisa didapatkan melalui makanan seperti telur, daging, susu, kedelai, dan lainnya. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi sendiri oleh tubuh. Artinya, kebutuhannya akan senantiasa tercukupi melalui proses metabolisme di dalam tubuh. Asam amino semi-esensial adalah asam amino yang dapat menjamin proses kehidupan jaringan orang dewasa tetapi tidak mencukupi untuk keperluan pertumbuhan anak-anak, sehingga harus disuplai dari makanan, misalnya arginin dan histidin. Berikut adalah beberapa fungsi asam amino esensial. Yang pertama, membentuk dan memperbaiki jaringan tubuh, misalnya jaringan otot, kulit, kuku, jaringan ikat, saraf, dan rambut. Yang kedua, menghasilkan antibodi untuk membentuk daya tahan tubuh. Yang ketiga, mendukung proses tumbuh kembang bayi dan anak-anak. Yang keempat, mempercepat proses penyembuhan luka. Yang kelima, mendukung produksi hemoglobin dan sel darah merah. Yang keenam, memproduksi kolagen. Yang ketujuh, mengatur nafsu makan, siklus tidur, dan suasana hati atau mood. Berikut adalah beberapa fungsi asam amino non-esensial. Yang pertama, mempercepat penyembuhan luka. Yang kedua, melancarkan peredaran darah. Yang ketiga, membantu penyerapan mineral seperti magnesium, kalium, dan kalsium. Yang keempat, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, mencegah penuaan dini. Yang keenam, mengontrol suasana hati. Berikut adalah beberapa fungsi asam amino semi-esensial. Yang pertama, membantu perkembangan dan pemeliharaan jaringan tubuh yang sehat dan sistem saraf. Yang kedua, penting untuk perkembangan anak dan anak usia dini. Yang ketiga, juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh, sekresi lambung, dan fungsi seksual. Yang keempat, berperan dalam fungsi kognitif otak dan daya ingat. Yang kelima, terlibat dalam pembentukan histamin, yaitu senyawa yang dilepaskan tubuh dalam mekanisme reaksi alergi. Jenis-jenis asam amino esensial adalah fenilalanin, valin, histidin, metionin, isoleusin, leusin, lisin, treonin, dan triptofan. Jenis-jenis asam amino non-esensial adalah tirosin, glisin, alanin, arginin, glutamin, serin, asam glutamat, prolin, sistein, asparagin, dan asam aspartat. Jenis-jenis asam amino semi-esensial adalah histidin, tirosin, sistein, glisin, serin, dan niasin. Berikut adalah sumber makanan asam amino esensial. Yang pertama, fenilalanin paling banyak ditemukan pada makanan sumber protein nabati seperti biji-bijian dan kacang-kacangan. Selain itu, produk hewani seperti daging sapi, makanan laut, dan telur juga dikenal tinggi fenilalanin. Yang kedua, valin bisa didapatkan dari susu dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt, meski jumlahnya tidak sebanyak pada telur. Yang ketiga,
Ikan kod, daging ayam, kalkun, dan kacang merah merupakan jenis-jenis makanan yang banyak mengandung histidin. Yang keempat, metionin banyak didapatkan dari putih telur. Selain itu, ikan dan daging juga mengandung cukup banyak metionin. Yang kelima, isoleusin bisa didapatkan dari daging sapi. Selain itu, telur, susu, dan produk olahan susu seperti keju dan yogurt juga bisa menjadi sumber isoleusin untuk kita konsumsi sehari-hari. Yang keenam, ikan salmon termasuk dalam makanan yang tinggi akan kandungan leusin. Sumber leusin lainnya adalah buncis, telur, kedelai, dan kacang-kacangan. Yang ketujuh, ikan dan telur merupakan makanan yang mengandung cukup banyak lisin. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan lisin dari daging sapi, daging ayam, makanan laut, susu, dan produk olahan susu. Yang kedelapan, makanan yang kaya akan treonin adalah bayam dan selada air mentah. Pilihan lainnya adalah ikan tuna, ikan nila, putih telur, kalkun, dan kedelai. Yang kesembilan, daging ayam dan kalkun merupakan jenis makanan yang mengandung cukup banyak triptofan, ikan, tahu, coklat, kedelai, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Berikut adalah sumber makanan asam amino non-esensial. Yang pertama, makanan yang mengandung tirosin adalah produk kedelai seperti tempe, tahu, dan susu kedelai. Yang kedua, glisin bisa didapatkan dari makanan di sekitar kita, seperti daging, ikan, produk susu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, alanin bisa didapatkan dari daging, ikan, susu, telur, dan kacang-kacangan. Yang keempat, arginin bisa diperoleh dari daging merah, daging ayam, ikan, produk olahan susu, kedelai, gandum utuh, atau kacang-kacangan. Yang kelima, makanan laut seperti ikan, kerang, udang, dan kepiting adalah sumber glutamin yang sangat baik. Yang keenam, serin bisa didapatkan dari gandum, susu, kedelai, daging sapi, keju, kacang kenari, kacang almond, asparagus, biji rami, buncis, kenari. Yang ketujuh, asam glutamat alami bisa ditemukan di banyak bahan makanan seperti rumput laut, batang tebu, tomat, dan beberapa sayuran tertentu. Yang kedelapan, prolin bisa didapatkan dari daging, ikan, dan susu. Yang kesembilan, sumber utama sistein pada makanan adalah cabai, bawang putih, bawang bombay, brokoli, heifer, dan inti bulir gandum atau embrio. Yang kesepuluh, makanan yang kaya asparagina diantaranya adalah susu, daging sapi, unggas, telur, ikan, makanan laut, asparagus, kentang, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang ke-11, makanan dengan kandungan asam aspartat adalah daging merah dan daging unggas, telur dan produk susu, termasuk susu rendah lemak, keju, dan yogurt. Berikut adalah sumber makanan asam amino semi-esensial. Ada beberapa makanan yang diperkaya oleh niacin. Beberapa jenis makanan yang menjadi sumber vitamin ini antara lain protein hewani seperti ayam, daging sapi, dan ikan, kacang-kacangan, polong-polongan, dan biji-bijian, serta roti dan sereal yang diperkaya oleh niacin. Kesimpulan, dari pembahasan berikut dapat disimpulkan bahwa tidak semua asam amino bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Itulah mengapa tubuh tetap membutuhkan asupan protein sebagai sumber asam amino. Mengingat molekul ini memiliki fungsi yang cukup penting bagi sistem metabolisme di dalam tubuh. Thank you for watching. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.